Di video kali ini, kita akan bicara tentang salah seorang menteri, dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia yang baru, yang dipilih dan dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju. Dan janji daripada menteri ini adalah menjadi menteri bagi semua agama. Siapa lagi kalau bukan Bapak Yakut Kholil Kumas. Mari kita saksikan videonya. Tadi dalam perjalanan saya mencoba membuka dokumen-dokumen yang saya punya, dan saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika tidak tepat, saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Tapi menurut saya isinya ini sangat menarik dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22, 37-40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Untuk itu saya ingin menyampaikan beberapa pesan penting berkaitan dengan beliau mengutip ayat Alkitab dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40 dalam sidang MPL PGI tahun 2021. Dan saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jika tidak tepat saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Yang pertama, saudara, sebelum beliau mengutip ayat Alkitab dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40, beliau meminta maaf jika terdapat kesalahan karena keterbatasan pengetahuan tentang Alkitab, dan juga beliau adalah seorang Islam. Saya pikir ini menarik untuk kita pelajari bersama-sama, ya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang rendah hati. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak sok tahu dan menghargai agama lain. Dan ini perlu kita pelajari bagi semua kita dan bagi pemimpin-pemimpin dimanapun saudara berada. Banyak pemimpin yang gagal ya dalam kepemimpinannya ya karena tinggi hati, tidak rendah hati, sombong, congkak, makanya tidak berhasil dalam kepemimpinannya. Alkitab berkata saudara dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kesombongan mengakibatkan kehancuran, keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Dikatakan lagi Amsal 18 ayat yang ke-12, orang yang angkuh akan jatuh, tapi orang yang rendah hati akan dihormati. Ya, pilihan di tangan saudara, mau jadi orang yang rendah hati ataukah orang yang tinggi hati. Setiap pilihan punya konsekuensinya masing-masing. Dan percayalah saudara bahwa mau jadi pemimpin yang berhasil harus rendah hati, harus jujur, ya, tidak sombong, tidak sok tahu. Itu penting untuk menjadi pemimpin yang berhasil. Dan ini sangat luar biasa mengingatkan kita bagaimana kita ini beragama tidak boleh hanya didasarkan pada keimanan buta, tetapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi umat kita. Yang kedua, saudara, pesan beliau berkaitan dengan Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40 sangat menarik, bahwa beragama tidak boleh didasarkan pada keimanan buta, tapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Ada begitu banyak seperti yang dikatakan oleh beliau, beriman tanpa tujuan, yang artinya imannya cuma di mulut, hanya sekedar di mulut, tapi tidak tampak dari perbuatan. Ada begitu banyak orang yang suka berkoar-koar, memiliki iman, mengasihi Tuhan, tapi justru gagal dalam memperlakukan sesama mereka manusia. Bukankah mengasihi Tuhan harus mengasihi sesama kita? Pada saat kita gagal memperlakukan sesama kita dengan baik, sesungguhnya kita belum mengasihi Tuhan kita. Karena Alkitab bilang begini saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-15 misalnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dikatakan juga dalam Yakobus 2 ayat yang ke-26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi jangan hanya berkoar-koar bahwa saudara punya iman, saudara mengasihi Tuhan hanya di mulut, tapi tidak tampak dari perbuatan-perbuatan saudara. Saya sering katakan seperti ini saudara, bicara tentang kasih, bicara tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tidak peduli agama apapun, suku apapun, dengar baik, kita satu, kita Indonesia. Jadi hanya ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.